bagaimana pendapat yang di debat pertama melihatnya? Ya, debat pilkada DKI ini sangat menarik. Pertama pun kedua, tentu akan mempengaruhi elektabilitas. Memang kalau di sosial media yang diuntungkan Pak Ahok. Konon ceritanya Pak Ahok naik elektabilitasnya dibandingkan sebelumnya. Tetapi kenaikan dari debat ini cukup besar tapi tidak terlalu tinggi. Mengapa? Karena sebenarnya program-program yang telah disampaikan oleh calon-calon sebelum debat itu sudah masuk ke masyarakat. Hanya saja memang terdapat sebagian masyarakat yang belum menentukan pilihannya, ya ini yang akan terpengaruh dari debat itu. Tetapi kalau kita lihat isi daripada debat ketiga-tiganya, semuanya bagus. Semua bagus dan semuanya juga ada yang hanya mengulang apa yang sudah disampaikan, bahkan semuanya habis mengulang yang sering disampaikan. Cuma cara penyampaiannya yang dinilai masyarakat. Seperti seolah-olah si A menguasai masalah, si B hafalan dan sebagainya. Tapi tidak seperti itu sebenarnya. Karena apa? Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu kan tidak diatur sebelumnya. Sehingga yang disampaikan ya memang seolah-olah itu saja karena programnya itu. Jadi calon seperti nomor 1 misalnya, dia pertahankan dengan sebuah programnya. Kemudian nomor 3 dengan OKOC-nya. Kemudian nomor 2 dengan kinerja yang sudah dilakukannya. Itu wajar. Nah kalau kemudian ada seolah-olah pengeroyokan terhadap Ahok misalnya ya, itu juga wajar. Karena apa? Pak Ahok itu kan incumbent, sehingga kebijakannya ataupun kinerjanya sudah diketahui. Nah lawan atau yang ingin mengambil posisi gubernur yang melawan incumbent dimanapun dan siapapun akan mengkoreksi kebijakan-kebijakan incumbent. Itu koreksi-koreksi itu yang kemudian akan disampaikan kepada masyarakat sebagai alternatif untuk perbaikan atau yang lebih baik dibandingkan apa yang sudah dikerjakan. Itu biasa saja. Melihat debat kedua pasangan nomor 2 justru diunggulkan dalam hal bagaimana? Itu di media sosial mungkin ya, tapi sebenarnya kalau menurut kita yang paham tentang program pemerintahan itu 1-2 hampir sama, cuma penampilan Pak Ahok lebih cool, lebih santai dibandingkan yang pertama masih tegang ya. Nah, mungkin yang berapa ketiga saya nggak tahu ya, mudah-mudahan lebih bagus lagi Pak Ahok. Jadi seperti yang kami sampaikan sebelumnya dalam wawancara dengan MNC juga kan, bahwa Pak Ahok akan tampil secara santun, akan tampil secara luwes, tidak akan seperti biasanya bergolak, apalagi dengan kata-kata yang selama ini dianggap tidak enak didengar, itu tidak akan terdengar selama kampanye ini. Dan fungsi Pak Jarod bagus sekali di dalam mengisi kekurangan Pak Ahok, sehingga kelihatan duetnya bagus. Tetapi sama, Pak Agus dan Bu Selvi sebagai pendatang baru cukup bagus saya kira, tidak bisa dianggap enteng. Demikian juga Pak Anies kan berpengalaman ya di dalam penyampaian, ya biasa karena beliau dosen, tentu penyampaiannya ya gaya beliau, tapi bagus, soalnya isinya cukup bagus dan masyarakat Jakarta boleh menentukan pilihan secara baik dan benar, apalagi konsistensi program OKOC, program Pak Sandiaga Uno dan Pak Anies ini konsisten di dalam penyampaian. Melihat makin kesini semakin keluar kasus dari paslon lain seperti kasus Ibu Sylvi yang Bapak tahu seperti apa? Ya kasus Bu Selvi ini bukan kasusnya Bu Selvi, sebenarnya ada laporan masyarakat yang dianggap terlalu mahal pembangunan masjid di Balai Kota Jakarta Pusat, di mana pada saat itu wali kotanya Bu Selvi dan juga Pak Saifullah. Jadi tidak selamanya Bu Selvi. Nah, dua-duanya mantan wali kota itu dipanggil sebagai saksi saat ini ya. Ini bukan kasusnya Bu Selvi. Bagaimana kelanjutannya? Nah, kita belum tahu. Ini masalah hukum. Tentu karena Bu Selvi adalah calon, di blow up
besar-besaran dan bahkan dimanfaatkan oleh lawan untuk menambah blow up itu di media sosial bahwa seolah-olah Bu Selvi pelaku daripada tindak pidana maaf daripada masjid dan sebagainya, padahal belum tentu yang dipanggil pelaksananya kan bukan Bu Selvi. Kita belum tahu karena beliau masih saksi, belum ada tersangkanya. Dan ini adalah laporan masyarakat, bukan temuan BPK yang menentukan kerugian negara. Ada maaf dan tidak itu hitungan BPK nantinya. Itu di pengadilan juga BPK yang menentukan. Nah, BPK sudah pernah periksa atau belum? Menurut ceritanya sudah ditemukan ada kerugian negara dan kemudian sudah dikembalikan. Nah, demikian juga halnya kasus-kasus kerugian negara yang di DKI yang dialami Pak Ahok suatu saat juga pasti akan diangkat. Pak, melihat semakin kesini semakin heboh dari satu Zulkifli Pak Ahok yang memiliki kasus denda. Kayaknya memang orang-orang sedang mencari-cari kesalahan atau bagaimana? Ya, politik itu kejam. Kalau kita mencari kesalahan, siapapun akan ketemu salahnya. Demikian juga Pak Anies kesalahannya ada, Pak Ahok ada, nanti lama-lama dicari Pak Agus apa, dicari lagi Pak Jarod apa, dicari lagi Pak Sandiaga Uno dan sebagainya. Itulah politik. Jadi kadang-kadang politisi, apalagi calon gubernur itu memang menghadapi dan ini seluruh Indonesia sama. Kadang-kadang orang baru maju calon malah jadi tersangka juga ada. Oleh karena itu Kapolri, sekali lagi Kapolri ya, dengan tegas membuat surat edaran agar kasus-kasus pidana di luar kasus pilkada selama proses pilkada dimulai ditunda pemeriksaannya. Tetapi khusus kasus di DKI ternyata surat edaran itu tidak berlaku. Nah, ini walau-walau apakah surat edaran dari Kapolri sebelum ini masih dianggap sebagai surat edaran yang cukup berbobot atau memang sudah akan ditinggalkan oleh kepolisian di dalam proses pesta demokrasi ini sehingga tidak ada pembunuhan karakter. Tapi apapun, surat edaran Kapolri itu sangat bijak dan tepat dilakukan oleh seorang Kapolri karena menunda 3-4 bulan kasus tidak akan pernah menghilangkan kasus itu sendiri, tetapi tidak boleh ada pembunuhan karakter dan kriminalisasi calon pimpinan daerah apakah itu bupati ataupun Pak, terakhir, sampai saat ini menurut Bapak pasangan mana yang masih memegang kuat ketika jalan ke DKI? Dari awal selalu saya sampaikan ini 2 putaran. Pak Ahok itu kuat, tapi belum tentu menang. Di putaran pertama. Artinya begini, menang itu pasti ada 2 putaran. Jadi di menang pertama ini Pak Ahok memang kuat, tapi kuat belum tentu menang. Artinya tidak mungkin ada 1 putaran, pasti 2 putaran. Insya Allah itu. Jadi dari awal saya selalu sampaikan dimanapun bahwa pilkada DKI bakal 2 putaran. Pak Ahok pasti kemungkinan masuk, kecuali dalam 15 hari ini ada sesuatu yang menimpa Pak Ahok dari pandangan negatif. Nah, itu bisa turun. Tapi kalau lihat saat ini di hadapan pilkada, saya yakin bahwa masih putaran kedua. Oke, terakhir ada yang mau disampaikan untuk rekan-rekan yang menurut Bapak dalam 15 hari ini mungkin semoga tidak ada terjadi apa-apa hal-hal negatif yang menyerang Ahok, bagaimana? Ya, saya berharap agar masyarakat melihat dari sudut positiflah pemimpin bangsa ini, terutama untuk gubernur DKI. Mari kita membiasakan diri untuk tidak mendiskreditkan calon. Karena bagaimanapun kita akan memilih yang terbaik daripada calon-calon ini. Mencari kekurangannya boleh, tapi mari kita coba belajar mengedepankan kelebihan daripada calon-calon ini sehingga kita bisa secara jernih menentukan pilihannya agar Jakarta 5 tahun lagi lebih baik. Karena bagaimanapun gubernur adalah pemimpin daerah. Kalau ada yang mengatakan hanya sekedar pelayan itu salah besar. Gubernur adalah pemimpin DKI karena gubernur memiliki kekuasaan untuk membuat hukum dalam bentuk peraturan gubernur dan juga membuat peraturan daerah bersama-sama dengan DPRD sehingga seorang gubernur bisa merubah segala hal yang terkait dengan perilaku, sikap laku, tata bangunan, bahkan boleh tidaknya orang berusaha di suatu daerah itu di tangan gubernur. Maka mari kita pilih gubernur yang bisa menjadikan Jakarta nyaman dan aman sesuai dengan pilihan hati kita. Oke, siap.